Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pertengahan minggu, menyanyi dari kutub selatan sampai kutub utara. Puji syukur pada Tuhan. Lagu yang agak jarang tadi kita nyanyikan. Dan kita mau kembali belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita berkumpul, kita mau berdoa, kita mau ketemu dengan saudara seiman di pertengahan minggu. Dan saya ajak kita merenungkan pada hari ini di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Jadi coba kita buka itu ya. 2 Korintus pasal yang ke-11. Dan kita akan lihat ayat 1 sampai 4 saja. 4 ayat pada hari ini. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, kalau sudah dapat, saya akan bacakan, silakan jemaat perhatikan. Demikian firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu terpelihara dan tetap berkuasa pada hari ini Tuhan, untuk mengajar kami, untuk mengubah kami. Kami merindukan penerangan dari Roh Kudus, bukan hanya itu, tapi kerja Roh Kudus untuk mengubah kami melalui firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, surat 2 Korintus, kalau Anda pernah membaca surat 2 Korintus ini dari awal sampai akhir, dan saya harap tentu semua di sini sudah pernah membacanya, karena saya harap semua yang di sini sudah pernah membaca Alkitab minimal 1 kali ya, seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, 2 Korintus ini adalah surat Paulus, tapi ini surat Paulus yang boleh dibilang paling personal ya, paling personal, paling emosional, minimal yang dari antara yang dia kirim kepada jemaat-jemaat, karena ada surat yang dia kirim kepada individu ya, seperti Timotius, Titus, Filemon. Tapi dari antara surat-surat yang dia kirim kepada jemaat-jemaat, 2 Korintus adalah yang paling personal lah boleh dibilang. Dan ini terlihat kontrasnya, contohnya kalau kita bandingkan dengan surat Roma. Nah, Paulus menulis kepada Roma, contohnya dia belum pernah pergi ke Roma ya, Paulus belum pernah pergi ke Roma. Nah, dia kenal beberapa orang di Roma, tapi dia belum pernah ke Roma. Oleh karena itu ketika dia menulis ke Roma, nadanya itu sangat profesional ya, dia mengajar doktrin kepada mereka dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia menulis surat 2 Korintus, yang kita membaca di Kisah Para Rasul, dia menghabiskan waktu yang cukup banyak di Korintus ya, beberapa tahun. Dan ketika dia menulis 2 Korintus, lebih terasa emosional. Dia terinvestasi kepada jemaat ini ya, ini jemaat yang dia dirikan, orang-orangnya dia kenal baik, dan kemajuan atau kemunduran rohani mereka membawa dampak emosional yang besar bagi Paulus begitu. Dan saya memberikan judul khotbah saya, keluh kesah terhadap Korintus ya. Keluh kesah terhadap Korintus, karena rupanya setelah Paulus meninggalkan Korintus dan sebagainya, ada banyak serangan yang dihadapi oleh orang-orang Korintus di sini, oleh jemaat Korintus. Ada yang meragukan kerasulan Paulus dan sebagainya. Makanya nanti bukan di perikop kita, tapi saya yakin jemaat grafik hafal ya 2 Korintus 12 ayat 12.
di mana Paulus merasa perlu mempertahankan kerasulannya. Nah, segala sesuatu yang membuktikan aku rasul sudah dilakukan di tengah kalian dan lain sebagainya. Dan Paulus ya, dia merasa perlu untuk mempertahankan dirinya, ya, bukan demi dirinya. Dia mempertahankan kerasulannya, dia mempertahankan otoritasnya, ya, bukan untuk memegahkan diri, tapi demi jemaat itu. Dia tahu kalau jemaat Korintus sampai tidak menerima otoritas Paulus, yang rugi bukan Paulus, yang rugi adalah jemaat. Jemaat itu yang akan disesatkan. Nah, oleh karena itu kita melihat ini hanya secuplik. Ya, sebenarnya kalau Anda baca keseluruhan 2 Korintus, ada banyak keluh kesah Paulus terhadap orang Korintus. Tapi yang tadi kita baca 4 ayat ini hanya secuplik, satu bagian yang cukuplah bagi kita untuk kita renungkan. Karena dalam keluh kesah Paulus terhadap Korintus ternyata ada pelajaran yang indah bagi kita. Nah, kita memang situasi kita pasti tidak persis sama dengan Korintus. Namun pengajaran-pengajarannya tetap relevan, peringatan-peringatannya tetap fresh, tetap segar bagi kita. Oleh karena itu mari hari ini kita mau melihat ya keluh kesah Paulus terhadap Korintus dan bagaimana itu beraplikasi atau menjadi pengajaran bagi kita. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ya, dalam keluh kesah ini Paulus mulai dengan nada yang sebenarnya positif. Ya. Yang pertama adalah kita melihat keberhasilan Paulus. Keberhasilan Paulus. Ya, Paulus dia dalam perjalanan misi dan lain sebagainya. Dia dari kota ke kota. Ada kota yang kita baca dia tidak berhasil membangun jemaat di sana. Contohnya Athena. Kalau kita baca di Kisah Rasul, Paulus sampai ke Athena, dia ketemu dengan banyak mesbah, bahkan ada mesbah kepada Allah yang tidak dikenal dan lain sebagainya. Tapi tidak tercatat bahwa Paulus sampai mendirikan jemaat di sana, walaupun ada segelintir orang yang percaya. Ya. Lalu ada beberapa kota lain yang Paulus harus pergi dengan segera dari sana dan lain sebagainya. Tapi Korintus adalah salah satu tempat di mana Paulus mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Ya, bahkan satu malam kalau kita baca di Kisah Rasul, Tuhan pernah memunculkan diri, nampak dalam mimpinya Paulus dan menguatkan Paulus. Tuhan berkata, tenang Paulus, ada banyak umatku di kota ini, Tuhan bilang. Gitu ya. Dan jadi ini adalah suatu keberhasilan Paulus, dan keberhasilan Paulus dia gambarkan di ayat yang kedua tadi dengan suatu metafora di mana Paulus merasa senang sekali bahwa dia telah berhasil mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki ya untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus di sini. Ya, jadi kembali Paulus menggunakan metafora. Tentu metafora ini bukan Paulus yang pertama gunakan. Di Perjanjian Lama pun Tuhan sudah memakai metafora ini. Bahwa hubungan dengan Tuhan digambarkan dengan suatu pernikahan di sini. Dan Paulus ketika dia memberitakan Injil, lalu orang-orang ini menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Yesus, maka itu diibaratkan seperti suatu pernikahan, bahwa mereka sekarang sudah dipertunangkan kepada Kristus. Ya, ini adalah suatu keberhasilan yang luar biasa sekali, saudara. Dan tentu ada banyak pelajaran bagi kita. Kenapa? Ingat, kita harus ingat. Saya sudah sering khotbahkan kalau pernikahan, ada pernikahan dan lain sebagainya, bahwa hubungan pernikahan itu mencerminkan hubungan kita dengan Kristus. Dan itu sudah didesain oleh Tuhan, begitu. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri Tuhan yang desain, Tuhan yang ciptakan. Jadi ini bukan kebetulan, ya. Bukan kebetulan bahwa pernikahan menggambarkan hubungan kita dengan Kristus, karena dari awal memang sudah dirancang seperti itu oleh Tuhan. Ya, dan tentu ini adalah hal yang indah Tuhan rancang, gitu ya. Dan ini memberitahu kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan, yang Tuhan mau adalah hubungan kasih mengasihi. Ya. Nah, ada orang-orang yang menyembah dewa-dewi apa dan sebagainya, dan hubungannya adalah hubungan ketakutan, saudara. Jadi dia menyembah dan melakukan apa yang disuruh oleh dewanya, oleh ilahnya, karena dia takut. Ya. Kalau dia tidak lakukan, dia akan dikutuk. Kalau dia tidak begini, nanti akan dimurkai dan lain sebagainya. Nah, memang di dalam konsep Kristen ada juga konsep takut akan Tuhan, tapi takut akan Tuhan bukanlah ketakutan akan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda, gitu ya. Takut akan Tuhan yang di dalam Alkitab adalah takut yang didasari
oleh suatu kasih sebenarnya. Gitu. Dan ini adalah hubungan yang Tuhan inginkan antara manusia dengan dirinya, hubungan mengasihi. Ya. Dan oleh karena itu, yang sudah sering kita tekankan, minggu lalu juga baru saya tekankan juga bahwa perintah utama dalam Alkitab itu apa? Katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama. Jadi Tuhan mencari hubungan kasih dengan manusia. Ya, dan ini tidak heran karena Allah berkata, dia menyatakan dalam 1 Yohanes pasal 4, Allah itu kasih katanya. Allah itu kasih. Ini adalah salah satu sifat Allah yang inherent pada dirinya. Nah, ya, kasih adalah suatu titel yang melekat pada diri Allah. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bilang begini ya. Makanya Calvinis seringkali berkata Allah itu berdaulat. Saya juga percaya Allah berdaulat. Tetapi sebenarnya Allah berdaulat itu tidak mendasar, tidak sefundamental dengan Allah kasih. Kenapa demikian? Ya. Karena Allah berdaulat, itu saya sangat percaya. Tetapi Allah berdaulat, itu harus ada ciptaan yang atasnya dia berdaulat. Ya. Jadi Allah berdaulat itu adalah suatu sifat Allah yang berhubungan dengan ciptaannya, begitu. Dan Allah berdaulat atas ciptaan, ya kan? Allah berdaulat atas ciptaan, itu kita amini. Tetapi sebelum ada ciptaan, kedaulatan Allah tidak punya makna yang terlalu mendalam sebenarnya. Sedangkan kasih Allah itu sebelum ada ciptaan pun Allah sudah kasih. Ya. Sebelum ada ciptaan pun Allah sudah kasih. Karena ada Tritunggal di dalam Allah. Nah, makanya ini doktrin Tritunggal sangat penting. Allah satu tapi eksis dalam 3 pribadi, sehingga dalam kekekalan pun Allah sudah mengasihi. Bapa mengasihi Putra, mengasihi Roh Kudus, dan mereka juga saling mengasihi. Ya, jadi kasih adalah sesuatu yang sangat fundamental pada diri Allah. Lebih dari pasal misalnya titel Allah itu pencipta. Saya percaya Allah pencipta, amin. Tapi Allah tidak harus menjadi pencipta. Paham? Ya? Artinya kalau Allah memutuskan untuk tidak menciptakan, itu sah-sah saja, dia tetap Allah. Kalau misalnya Allah memutuskan saya nggak mau ciptakan apa-apa, ya dia tetap Allah. Jadi menciptakan bukanlah sesuatu yang esensial pada diri Allah. Sedangkan kasih adalah sesuatu yang esensial pada diri Allah. Allah tidak mungkin tidak kasih. Allah bisa tidak menciptakan. Gitu. Ya, jadi dan karena Allah esensialnya kasih, maka Dia ya, mencari suatu hubungan kasih dengan manusia di sini. Dan selain itu, ini juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sukarela. Hubungan yang sukarela, karena Paulus bilang, aku sudah mempertunangkan kamu. Berarti semacam Paulus ini kayak mak comblang boleh dibilang gitu ya. Seperti seorang mediator begitu. Seorang mediator yang akan datang ya, kepada mempelai perempuan dan bertanya, kamu mau nggak menikah dengan orang ini? Gitu. Dia yang mencocokkan kalau dua-duanya setuju, maka jadilah pasangan itu. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memaksakan kasihnya kepada manusia, karena kasih yang antara satu pribadi dengan pribadi lain itu tidak bisa dipaksakan. Itu adalah esensinya. Dan Allah tidak memaksakan kasihnya kepada kita, tetapi menawarkannya. Itulah sebabnya manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Itulah alasannya manusia diberikan kemampuan untuk menolak Tuhan. Itulah mengapa ada buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden, supaya manusia bisa memilih apakah dia mau mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Begitu. Tetapi ini sungguh suatu pilihan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Dan kita bisa bergembira kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya Yesus, kita bisa mengucap syukur. Keberhasilan Paulus ini yang dia gambarkan ini berarti berlaku juga bagi kita. Oh ya, saya orang yang percaya kepada Yesus itu ibaratnya sudah dipertunangkan kepada Kristus. Dan bicara mengenai pertunangan, pernikahan dan lain sebagainya,
pernikahan ya seringkali disebut sebagai hari yang paling penting ya bagi seorang perempuan. Nah, tentu bagi laki-laki pernikahan juga penting ya. Kalau laki-laki salah menikah dengan seorang perempuan yang disebut dalam Amsal itu perempuan asing atau apa begitu ya. Bukan asing ya, asing gitu, perempuan yang sebenarnya tidak mengenal jalan Tuhan maksudnya di situ ya. Ya maka seorang laki-laki bisa jadi sangat menderita juga ya. Karena apa katanya? Lebih baik tinggal di suatu rumah kan daripada satu rumah dengan perempuan yang suka bertengkar misalnya begitu. Tetapi ini terlebih lagi benar untuk seorang perempuan gitu. Ya karena seorang perempuan ya dia akan berada di bawah suaminya. Jadi kalau seorang perempuan pada hari dia menikah, ada seseorang yang berkata begini, pada saat seorang perempuan menikah, entah dia menemukan kebahagiaan atau menemukan kesengsaraan, begitu. Dan mungkin kita bisa gambarkan kontrasnya. Misalnya, contohnya lah seorang Abigail misalnya. Ya, beda sekali menikah dengan Nabal dengan menikah dengan Daud misalnya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan misalnya, dia menikah, ya kan? Lalu dia menikah dengan siapa? Gitu. Ada dua pilihan misalnya. Kalau misalnya Anda beli kucing dalam karung, ini bahaya gitu kan. Ada dua orang, satu ini gitu. Yang satunya Nabal, yang satunya Daud. Nah gimana ini? Gitu kan? Anda menikah dengan Nabal atau Anda menikah dengan Daud? Anda menikah dengan Nabal, Anda dapat suami yang bebal, yang bukan hanya bebal tapi kejam ya, dan keras, dan tidak peduli dengan orang dan lain sebagainya ya. Atau Anda menikah dengan Daud, ya bukan hanya dia baik tapi dia juga raja begitu. Ini sepertinya nasibnya kok beda sekali gitu. Nasibnya beda sekali ya. Seorang perempuan yang katakanlah menikah dengan seorang Nabal dengan seorang perempuan yang menikah dengan seorang Daud. Tetapi ini benar, ini menggambarkan jadi bagaimana dengan nasib kekekalan Anda ya. Ini tergantung Anda menikah dengan siapa gitu. Ingat, Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Jadi seperti Abigail mendapatkan keselamatan dia, di mana dia menikah dengan Daud, akhirnya dia lepas dari Nabal, gitu ya. Demikian juga kita, ya kalau kita dalam tanda kutip menikah dengan Kristus, menjadi mempelai Kristus, maka itu adalah keselamatan. Dan itu perbedaannya lebih besar lagi gitu. Yang satu adalah maut, yang satu adalah hidup yang kekal di sini. Ya, jadi ini adalah keberhasilan Paulus. Aku sudah mempertunangkan kamu ya, sebagai perawan suci kepada satu laki-laki, yaitu Kristus katanya di sini. Ya, tentu ini membuat kita seharusnya kalau kita sudah diselamatkan, membuat kita menanti-nantikan hari pernikahan itu, menanti-nantikan Kristus datang menjemput kita. Oke. Tapi kita masuk poin yang kedua dalam keluh kesahnya Paulus di sini. Bukan hanya Paulus bicara mengenai keberhasilan dia, tapi Paulus bicara mengenai ketakutan dia. Nah, jadi Paulus sudah berhasil, aku sudah mempertunangkan kamu katanya kan. Aku sudah mempertunangkan, tapi ada ketakutan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di sini. Dan ketakutan Paulus adalah katanya ayat 3 ya, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Gitu. Jadi rupanya sama seperti di dalam metafora ini, orang yang dipertunangkan maka dia bisa mengharapkan, dia bisa mulai memimpikan ya. Kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah bertunangan, tentu mereka sudah memimpikan dan mengharapkan dan menanti-nantikan hari pernikahan itu. Tetapi selama belum menikah, maka bisa jadi dibatalkan oleh salah satu pihak gitu. Bisa jadi dibatalkan oleh salah satu pihak. Nah, puji syukur kepada Tuhan ya, mempelai laki-laki sorgawi kita yaitu Yesus Kristus adalah pribadi yang setia dan dia tidak pernah ingkar janji gitu. Oleh karena itu Tuhan tidak akan pernah membatalkan pernikahan ini dari pihak Tuhan gitu. Dan itu adalah jaminan Tuhan ya.
dan Tuhan berkata dia adalah pribadi yang setia. Oleh karena itu ada ayat-ayat yang berkata bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaan yang telah ia mulai di dalam dirimu dan lain sebagainya. Tetapi disinilah letak kesalahan dari banyak orang yang tidak percaya bahwa manusia bisa murtad, ya. Tidak percaya, ya, dan mereka yang percaya osas dalam pengertian tertentu di sini. Jadi mereka berpikir bahwa karena Tuhan tidak akan pernah membatalkan dari pihak Tuhan, seolah-olah mereka berpendapat bahwa kita tidak bisa membatalkannya dari pihak kita, atau bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita membatalkannya dari pihak kita, gitu. Tetapi kalau benar Tuhan tidak akan mengizinkan kita membatalkan, atau kita tidak bisa membatalkan, apa yang perlu ditakutkan oleh Paulus kalau begitu, gitu. Maka seluruh perikop ini tidak ada fungsinya, gitu. Ya. Kalau manusia tidak bisa murtad atau tidak bisa katakanlah membatalkan pertunangan itu, tidak ada yang perlu Paulus takutkan. Gitu. Ngapain kamu takut, Paulus? Itu intinya. Gitu kan? Tetapi Paulus di sini dia takut bahwa katanya apa? Kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Jadi akhirnya orang yang sudah dipertunangkan kepada Kristus ini memilih untuk, saya tidak mau lagi menikah dengan Kristus, saya mau memilih orang lain, saya mau memilih mempelai lain, saya membatalkan pertunangan ini. Dan rupanya ini bisa terjadi, gitu. Oleh karena itu Paulus khawatir akan hal itu, ya. Dan oleh karena itulah dia berkata dia cemburu dengan cemburu ilahi. Apa itu cemburu ilahi? Cemburu ilahi itu adalah cemburu yang seperti Tuhan nyatakan. Cemburu yang ilahi, Tuhan pernah berkata kepada orang Israel, aku cemburu. Bahkan itu salah satu nama Tuhan. Tuhan bilang namaku adalah cemburu, gitu. Dan cemburunya Tuhan adalah cemburu yang tidak ingin melihat kita tidak setia kepada Tuhan yang mestinya kita setia itu. Dan ya sudah pasti, sekali lagi dalam pernikahan pun, kesetiaan di dalam pernikahan, seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, itu adalah cerminan dari kecemburuan itu juga, dimana kita harus setia sama Tuhan, demikian juga kita harus setia dengan pasangan kita. Ini adalah metafora yang paralel, nyambung semuanya. Tetapi berarti ada kemungkinan bahwa mereka bisa disesatkan, katanya di sini, disesatkan, ya. Dan ilustrasinya adalah katanya sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Jadi ketika Hawa diperdayakan, apa yang terjadi kepada Hawa? Dia mati. Dia memberontak kepada Tuhan, dia mati. Jadi kita bukan bicara mengenai sekedar kehilangan pahala. Kita bukan bicara mengenai, oh nanti orang yang murtad ini dia tetap diselamatkan tapi dia hilang pahala atau lain sebagainya. Tidak. Kalau kamu berkata tidak kepada Kristus, kalau kamu memutuskan dan berkata saya tidak mau lagi percaya kepada Yesus Kristus, dan kamu memutuskan pertunangan itu, maka ibaratnya adalah seperti Hawa, katanya, yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ini adalah suatu peringatan yang keras, gitu. Kesesatan macam apa yang bisa mengintai di sini, ya, orang-orang Korintus? Di ayat 4 disebutkan. Kita lihat kesesatan seperti apa. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi yang pertama adalah Yesus yang lain. Oh iya dong. Ya, kalau Yesus itu sebenarnya nama yang umum di abad pertama, karena Yesus itu adalah bentuk Yunani dari Yosua atau Yehoshua, gitu. Yosua itu adalah bentuk Ibraninya. Banyak orang namanya Yosua, diyunanikan jadi Yesus. Nah, tetapi Yesus yang mana? Berbahagialah orang yang namanya cukup spesifik, makanya kita bilang Yesus Kristus. Dulu banyak orang namanya cuma satu penggal kata.
Itu selalu mesti diperjelas yang mana, begitu. Yang mana, gitu kan? Kayak di gereja kita kadang-kadang Yohanes yang mana, gitu kan? Ada banyak Yohanes. Sekarang banyak juga yang niru-niru nama saya, Stephen, gitu kan? Jadi banyak. Gitu. Saya nggak meniru ya, karena saya yang ini kan paling awal gitu. Tapi untung ada pembedanya gitu kan. Nah, ini Stephen Liao, gitu. Yang lain Stephen siapa, begitu. Nah, jadi Yesus yang mana, gitu kan? Oh, saya sudah dipertunangkan kepada Yesus. Yesus yang mana? Jangan-jangan nanti kamu cari-cari suami kamu salah peluk orang. Gitu. Oh, Yesus yang ini, gitu kan? Dan Anda salah peluk orang, gitu. Nah, jadi Yesus yang bagaimana? Gitu. Apa Yesus yang lain yang dimaksud di sini? Yesus yang lain di Alkitab sendiri sudah ada, di Perjanjian Baru sendiri sudah ada Yesus yang lain yang disinggung. Contohnya Rasul Yohanes di 1 Yohanes memperingatkan tentang Yesus versi gnostik, ya. Di mana Rasul Yohanes berkata, barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang dalam daging, dia adalah antikristus. Nah, berarti di abad pertama saja sudah mulai ada gerakan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati, dia tidak datang dalam daging, begitu. Jadi ini adalah salah satu contoh bidat. Menyangkal kemanusiaan Yesus yang 100%. Tidak percaya Yesus datang dalam daging, begitu. Ya, ada banyak bidat-bidat yang lain. Ada yang menyerang kemanusiaan Yesus, ada yang menyerang keilahian Yesus. Tidak percaya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah 100%. Ya, contohnya hari ini adalah rasulisme atau menara pengawal dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh Yesus yang lain, begitu. Ada orang yang percaya Yesus sebagai nabi saja, bukan Tuhan, lalu tidak percaya dia mati di kayu salib. Nah, itu juga Yesus yang lain, saudara. Ya, jadi ada banyak Yesus yang lain. Ya. Nah, kita harus hati-hati dengan Yesus yang lain ini. Ya. Nah, bukan berarti bahwa kita harus tahu 100% segala-galanya tentang Yesus baru kita dipertunangkan kepada dia, ya. Ya, sama seperti misalnya seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki, ya. Apalagi zaman itu ya. Ya, kalau zaman sekarang ada masa pacaran. Zaman itu nggak ada pacaran-pacaran. Ya, dipertemukan begitu, ya. Dan ya tentu seorang perempuan yang belum benar-benar menikah dengan suaminya tapi baru dipertunangkan, mungkin ada banyak tentang suaminya dia belum tahu. Nanti benar-benar sudah menikah satu rumah baru tahu. Makanya kita akan tahu jauh lebih banyak lagi tentang Kristus saat kita di sorga bersama dengan Kristus. Ya, kalau hari ini orang bertanya, seperti apa wajah Kristus? Ya, saya bilang, saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Ya, saya belum tahu wajah Kristus seperti apa. Tapi itu tidak penting. Gitu. Karena yang penting saya tahu apa? Yang penting saya tahu dia adalah Allah yang menjadi manusia, datang dalam daging. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya. Dia hidup tanpa dosa, dia mati di kayu salib menanggung dosa saya. Dia dikuburkan dan 3 hari kemudian dia bangkit. Begitu. Itulah Yesusnya. Tidak ada Yesus yang lain lagi yang seperti itu. Begitu. Saya percaya itu, saya percaya Yesus yang itu. Begitu. Nah, kita harus hati-hati juga. Artinya jangan juga kita membuat perbedaan-perbedaan kecil pemahaman. Atau misalnya ada orang salah sedikit mengenai Yesus, lalu kita langsung memvonis, berarti kamu percaya Yesus yang lain. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang GBIA harus hati-hati juga dengan hal ini. Selama itu belum mempengaruhi keselamatan, saya agak enggan untuk bilang, oh kamu percaya Yesus yang lain. Ya, contohnya misalnya ya, kita tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya. Kita tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mungkin ada orang yang percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Gitu. Tapi saya tidak akan berkata kamu percaya Yesus yang lain gitu, ya. Tidak, ya. Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan sebenarnya. Ya. Ada orang yang bisa saja dia percaya Yesus lahir 25 Desember dan itu salah, gitu kan. Tetapi itu saya belum mengkategorikan itu Yesus yang lain karena itu kita masih tetap percaya esensi dari Yesus bahwa dia adalah Allah menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit 3 hari kemudian.
bagian itu masih sama, begitu. Ya. Sebaiknya kita jangan, jadi hal yang tidak mempengaruhi keselamatan, jangan kita vonis langsung itu Yesus yang lain sebenarnya. Gitu. Karena istilah Yesus yang lain di sini, ini berkaitan dengan kesesatan, gitu. Ya, kesesatan yang seperti Hawa katanya, begitu. Ya. Jadi kita harus berhati-hati mengenai masalah itu juga. Oke. Kemudian apalagi dikatakan di sini? Bukan hanya Yesus yang lain, ya, tapi ada dikatakan roh yang lain. Roh yang lain. Ya. Apa maksudnya roh yang lain? Coba kita buka di dalam 1 Korintus, saudara. Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam keselamatan itu penting sekali. Di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi hanya melalui tarikan dan kerja Roh Kuduslah seseorang bisa mengaku Yesus Tuhan dan percaya kepadanya. Sehingga kalau seseorang sampai percaya kepada Yesus yang lain, sudah pasti yang bekerja adalah roh yang lain, gitu. Tidak mungkin dia bisa percaya Yesus yang lain sementara dia dituntun oleh Roh Kudus. Itu mustahil. Karena Roh Kudus hanya akan menuntun kepada Yesus Kristus yang sejati. Dan sebaliknya, kalau seseorang dituntun oleh roh yang lain, tidak mungkin dia sampai kepada Yesus yang sejati. Oleh karena itu kita sangat harus berhati-hati. Hari ini ada banyak sekali gerakan yang mengklaim Roh Kudus, mengklaim bahwa mereka dituntun oleh Roh Kudus dan sebagainya. Padahal tidak ada ciri-cirinya, karena Roh Kudus itu disebut sebagai roh kebenaran. Roh Kudus disebut sebagai roh ketertiban dan lain sebagainya. Tetapi gerakan seperti gerakan Pantekosta dan karismatik, mereka mengklaim wah mereka dituntun Roh Kudus dan sebagainya, tapi tidak ada ciri-ciri Roh Kudus di situ. Buahnya tidak sampai. Tidak ada kemurnian doktrinal, tidak ada ketertiban, yang adalah kekacauan. Sedangkan Alkitab berkata Allah bukanlah sumber kekacauan. Nah, yang mereka lakukan adalah sumber kekacauan dan lain sebagainya. Ketika ada orang teriak-teriak, lalu mereka bilang kebangkitan rohaninya apa bentuknya? Tertawa katanya, tertawa sampai kamu nggak bisa tahan. The laughing revival katanya kan. Orang guling-guling katanya, oh saya kena Roh Kudus, saya nggak bisa berhenti tertawa. Hahaha, bisa berjam-jam tertawanya. Begitu. Apakah ini Roh Kudus? Apakah Roh Kudus membuat orang tertawa berjam-jam nggak bisa berhenti? Itukah? Atau Roh Kudus membuat orang seperti kuda lompat ke sini lalu meringkik-ringkik gitu? Tidak. Dan tidak heran bahwa ada banyak sekali kesesatan kristologis di dalam gerakan Pantekosta karismatik. Ya, misalnya salah satu cabang Pantekosta karismatik adalah Oneness Pentecostal. Ya, mungkin ada yang tahu. Ya, Oneness Pentecostal adalah salah satu cabang Pantekosta yang tidak percaya Tritunggal. Ya, jadi mereka percaya bahwa Allah Bapa itu ya pribadi yang sama dengan Yesus dan pribadi yang sama dengan Roh Kudus. Kenapa bisa ada kesesatan seperti itu? Ya karena mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus, benar. Mereka percaya pada roh yang lain. Di sini. Ya, roh yang lain. Oke, dan yang terakhir adalah Injil yang lain. Injil yang lain. Berita keselamatan yang berbeda. Ini ada contohnya, ada disebut oleh Paulus dalam Galatia. Paulus marah sekali pada orang-orang Galatia. Hei, katanya, kalau ada seorang malaikat pun datang membawa Injil yang lain dari yang kalian telah terima, terkutuklah dia, anathema. Paulus bilang. Dan dalam kasus jemaat Galatia, Injil yang lain itu melibatkan menambahkan sunat. Ada orang yang datang berkata, kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus jadi orang Yahudi. Kamu harus disunat. Kamu harus menaati hukum Taurat. Wow, menambahkan syarat keselamatan. Ini adalah Injil yang lain. Oh, saudara yang kasih Tuhan, berbagai kesesatan ini adalah hal yang mengancam seseorang. Kalau imannya berubah, kalau imannya bergeser, tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus, tapi percaya kepada sunat. Apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 4? Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Wow, saudara.
Oke, sekarang kita balik ke 2 Korintus pasal 11 dan kita akan akhiri dengan yang ketiga. Yang pertama adalah keberhasilan Paulus, yang kedua adalah ketakutan Paulus, dan yang ketiga adalah keluhan Paulus. Keluhan Paulus. Dan keluhan Paulus adalah bahwa mereka sabar saja. Kenapa kamu sabar saja ketika kamu diperhadapkan, ketika kamu digoda oleh hal-hal seperti ini? Sepertinya mereka kayak main api gitu. Mereka mentolerir, mereka menyambut ya orang-orang dengan pengajaran begini, dibiarkan di dalam jemaat itu, diokekan, disambut, disabari begitu. Terus Paulus bilang, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kenapa kamu sabar saja? Sabar saja dengan hal-hal yang begitu berbahaya ini. Dan dia sindir mereka di ayat 1. Dia bilang, kalau kalian mau sabar dengan hal-hal yang bodoh, ya saya juga bodoh aja lah, biar kalian sabar terhadap saya, katanya. Dan memang benar saudara, kita tidak boleh sabar tentang hal kita. Artinya kita tidak boleh membiarkan hal-hal ini untuk bisa mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi diri kita sendiri nomor satu, atau mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu kita melakukan separasi. Ya. Kita separasi dengan Kristus yang berbeda, kita separasi dengan roh yang berbeda, kita separasi dengan Injil yang berbeda. Kita tidak, ya udah biarin aja lah, sabar, ini enggak hal yang enggak terlalu berbahaya kok. Tidak saudara, Tuhan ingin kita waspada, kita separasi ya. Ini seperti kembali ke ilustrasi tadi pertunangan. Anda bisa bayangkan, jangankan sudah bertunangan, dua orang pacaran saja ya. Apalagi kalau sudah bertunangan ya kan. Lalu misalnya salah satunya, misalnya seorang laki-laki, dia bertunangan dengan seorang perempuan, lalu dilihat tunangannya ini digoda-goda sama laki-laki lain. Terus yang perempuannya kayak seneng malah gitu kan. Lalu, oh iya nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Toh saya nggak kenapa-napa juga, biarin aja gitu. Dan dia tidak berkata, stop, jangan, ini saya sudah punya pasangan. Gitu. Kan mestinya gitu. Kalau misalnya seorang perempuan sudah ada tunangannya gitu kan, terus datang laki-laki goda, halo cewek, cantik sekali kamu, gitu kan. Terus dia gimana? Oh iya ya, saya cantik ya, gitu ya. Lalu mulai kayak goda-menggoda juga gitu kan. Loh, kalau jadi tunangannya, mesti kamu kasih tahu dong, kamu udah punya orang nih, segala macam. Ya, mestinya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ini, makanya, bagaimana kita dengan Kristus? Ini ada Kristus yang lain, Yesus yang lain, menggoda. Yesus yang asli kan, yang benar juga. Apakah kita sabar saja? Kita membiarkan itu? Tentu tidak, ya. Mestinya tidak. Oleh karena itu, kita harus kuat di dalam iman, ya, dan kita kata saya mau separasi dengan kesesatan. Nah, keluh kesah Paulus di sini kiranya menjadi pelajaran bagi kita untuk kita pakai hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami begitu mengucap syukur bahwa kami yang percaya kepadamu, kami sudah dipertunangkan sebagai pelai perempuan kepada mempelai sorgawi kami, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami menanti-nantikan hari pernikahan itu, hari ketika Engkau menjemput kami untuk masuk ke rumah kami di sorga. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Kami justru menjadi agen-agen yang bekerja bagi Engkau di dunia ini untuk mempertunangkan orang-orang lain juga kepadamu, untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.